Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membahas dari Kidung Agung ya, seperti judul yang kita sudah publikasikan, dan mungkin di dalam minggu-minggu yang akan datang kita juga akan terus mengkhotbahkan ayat-ayat yang ada kaitan dengan cinta atau dengan kasih ya. Hari ini kita ambil dari Kidung Agung pasal yang pertama. Mari kita membuka Kidung Agung pasal yang pertama. Kita membaca sampai dengan ayat ke-7 saja ya. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Mungkin khotbah kita hari ini juga nggak terlalu eksposisional seperti biasanya gitu, tapi cenderung ke arah topik dengan beberapa bagian yang kita ambil dari ayat ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kidung Agung pasal pertama ayat 1 sampai 7. Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tarilah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai ini. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar. Seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa penggembala dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Kita bisa melanjutkan satu lagi, yaitu di dalam ayat yang ke-8 ya. Tergantung pembagian ini siapa? Pembagian pemenggalan perikop di sini ya, tapi di Indonesia sampai dengan ayat yang ke-8 kita baca juga. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah perenungan dari kitab Kidung Agung. Tuhan nolong kami untuk bisa mengerti, dan Tuhan sendiri melalui perenungan ini membawa kami untuk lebih memahami cinta kasih Tuhan kepada jemaat-Mu, dan cinta kasih kami yang seharusnya berespons terhadap cinta kasih Tuhan. Kami mohon pertolongan, belas kasihan, anugerah Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menguraikan. Tuhan beri segala bijaksana dan berikan kalimat-kalimat yang sungguh berguna, yang boleh berbicara sesuai dengan waktu, musim pada saat ini, dan boleh menggugah kehidupan jemaat-Mu, kami semua, sehingga kami boleh sekali lagi semakin mengenal Engkau, kami semakin mencintai Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, saudara, kalau Tuhan pimpin, kita akan terus mengkhotbahkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan kasih atau cinta ya. Kita mulai hari ini dengan perenungan dari Kidung Agung pasal yang pertama. Nah, saudara, seperti kita tahu, kita pernah mengkhotbahkan, yaitu di dalam bahasa asli, waktu di sini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Kidung Agung dari Salomo, ya, itu istilah dari itu ya, itu sebetulnya bisa diterjemahkan berbagai macam gitu, sehingga kita nggak harus sempit mengambil kesimpulan bahwa ini pasti penulisnya adalah Salomo gitu. Misalnya salah satu penafsir yang sangat baik dari seri ini ya, Baker Commentary, dia prefer untuk menerjemahkan Song of Songs that concerns, yang concerns Solomon ya. Itu maksudnya ada keindahan tersendiri ya, kalau kita misalnya dalam hal ini ya, nggak harus melihat penulis daripada Kidung Agung ini Salomo gitu. Salomo di sini dijadikan satu tokoh yang diambil ya. Mengapa? Ya karena Salomo ini dianggap embodies embodies ya, yang menjadi semacam simbol gitu ya. Waktu kita bicara tentang cinta,
Waktu kita bicara tentang pemenuhan cinta, ya itu figur sosok yang terbayang ya adalah Salomo ya. Salomo itu terkenal sekali dengan hidup percintaannya gitu, sehingga waktu gadis-gadis sederhana gitu ya itu memimpikan kekasihnya ya, kekasihnya itu diambil di sini sosoknya itu ya seolah adalah sang raja yaitu Salomo. Kita di dalam ini ya, saya di dalam dunia modern cenderung kita melihat hal-hal seperti ini seperti kayak nggak realistis lah gitu ya. Maksudnya kita bicara power of imajinasi ya, kita dianggap nggak realistis lah. Terus kemudian ilusi, delusi gitu ya, atau even yang lebih parah lagi sakit jiwa lah dan seterusnya gitu kan ya. Saudara jangan lupa ya ini Kidung Agung ini ditulis di dalam bentuk poetry gitu, di dalam bentuk poetry, dan poetry itu bagaimana kita bisa membacanya ya, apalagi orang yang kompos gitu tanpa imajinasi. Poetry dan imajinasi itu sudah menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi di dalam apa ya gambaran manusia modern yang cenderung rada saintifik ini ya, saintifik segala sesuatu yang mesti objektif lah, yang mesti realita lah dan sebagainya, dan bukan delusi, bukan ilusi, bukan imajinasi dan sebagainya. Akhirnya kita kayak nggak ada dimensi ini, dimensi imajinasi itu maksud saya. Dimensi imajinasi dianggap sebagai satu kerusakan jiwa, dianggap sebagai satu ketidakjujuran. Apalagi ditambah lagi kalau dari perspektif ini ya, teologi teosentris, imajinasi itu berarti dari bawah dong gitu. Itu berarti antroposentris dong. Itu dream yang dibangun, itu mimpi yang dibangun dari bawah dong berarti gitu ya. Itu berarti bukan penyataan dari atas dong berarti. Itu berarti mimpi-mimpinya manusia yang seringkali nggak ada kenyataannya dan sebagainya. Lebih parah lagi, argumentasinya argumentasi psikologis, argumentasi sains gitu ya, dan sekarang ditambah lagi argumentasi teologis ya, semuanya kayaknya serempak memberikan judgement negatif ya terhadap yang namanya imajinasi. Saya pikir kita perlu balik ya kepada konsep Alkitab gitu di dalam Perjanjian Lama khususnya di situ ya, di mana imajinasi itu bisa dimengerti secara positif, nggak harus dikaitkan dengan sakit jiwa, nggak harus dikaitkan dengan sesuatu yang kurang saintifik. Kalau kurang saintifik nggak ada tempat untuk poetry itu saya. Poetry itu nggak saintifik by the way gitu. Kita pakai risalah teologis saja semuanya dari Kejadian sampai Wahyu gitu supaya lebih scientific gitu ya somehow. Tapi kan kenyataannya tidak. Kanonisasi kita bentuknya itu macam-macam gitu, nggak selalu scientific itu tadi gitu. Dan juga dari perspektif teologis ya. Sebetulnya Tuhan juga memberikan kepada kita itu power of imajinasi yang bisa dimengerti secara positif ya. Hari ini kita merayakan Perjamuan Kudus. Ya. Perjamuan Kudus itu kita nggak bisa menghayatinya tanpa imajinasi. Imajinasi di dalam pengertian yang positif ya. Imajinasi seperti yang diajarkan oleh Alkitab maksud saya gitu. Saudara sulit untuk menghayati Perjamuan Kudus ini tanpa imajinasi. Waktu di dalam Perjamuan Kudus, kita percaya, ini di dalam pengajaran daripada Yohanes itu mystically elevated. Lalu kita bersekutu dengan orang-orang yang ada di sorga. Itu kalau kita nggak boleh pakai imajinasi, nggak boleh sama sekali pakai power of imajinasi. Ya sulit ya, menghayati gitu. Bagaimana ya di dalam hal ini ya tanpa imajinasi? Ini di sini saudara melihat bahwa imajinasi itu nggak selalu di dalam pengertian yang negatif gitu, nggak harus selalu di dalam pengertian orang sakit jiwa lah. Ya dari perspektif orang nggak percaya ya bisa mengatakan seperti itu ya. Orang Kristen percaya kepada Tuhan yang sebetulnya cuma socially constructed gitu ya. Orang-orang di dalam zaman gereja mula-mula mengatakan orang Kristen itu kanibal gitu. Karena apa? Karena mereka waktu kebaktian mereka katanya makan daging yang disebut Kristus gitu ya. Mereka makan dagingnya. Ini kelompok kanibal, masa daging kok dimakan, dagingnya orang kok dimakan dan sebagainya. Itu tuduhan outsiders pada saat itu. Mereka nggak pernah bisa mengerti ya, apa artinya makan daging Kristus di dalam pengertian yang rohani. Tapi sekali lagi saya kembali kepada poin yang kita bahas pada hari ini ya. Yang kita mau katakan adalah imajinasi itu nggak harus melulu di dalam pengertian yang negatif itu. I think kita perlu redeem ya konsep tentang imajinasi di dalam pengertian Kristen ya, yang juga bisa dikaitkan dengan penyataan Tuhan, yang bisa dikaitkan dengan ini ya, ayat firman Tuhan seperti yang kita baca di sini. Ini adalah imajinasi, saudara membaca seorang perempuan di sini yang membayangkan ini ya, tokoh atau kekasih yang dia kasihi itu seperti Salomo ya.
Padahal kenyataannya ya dia bukan ratu gitu, dia bukan salah satu gundenya Salomo atau apa ya, dia gadis desa, dia perempuan sederhana gitu. Dan likely kita bisa mengatakan kekasihnya juga adalah orang yang sederhana. Tapi dia bawa-bawa nama Salomo di sini. So ada certain keindahan gitu ya di dalam hal ini. Kita juga waktu merenungkan bagian ini, despite ini ya, apa berkembangnya tafsirannya lebih literally ya belakangan gitu sejak dunia modern kan apa menganggap tafsiran alegori mystical ala Bernard de Clairvaux dan sebagainya itu sebagai tafsiran yang kurang berguna. Oke, sudah ada poinnya ya. Kita membaca Kidung Agung ini juga di dalam kehidupan betul-betul yang sedang celebrate kehidupan cinta manusia, termasuk juga sexual intimacy dan semuanya gitu. Ada poin yang indah tentu di dalam pemahaman seperti ini ya. Tapi sebetulnya kalau kita membaca di dalam Alkitab ya sudah itu kita nggak bisa melepaskan hal-hal kenikmatan seperti ini dari pengenalan akan Allah. Brueggemann saya bahkan pernah mengomentari secara positif ini kalimatnya Freud gitu yang ya indeed sebetulnya mereduksi segala sesuatu kok jadi urusan seksualitas gitu ya. Tapi terus kemudian dia mengatakan seperti ini, setidaknya ini dari tradisi Jewish ya, dari perspektif Yahudi itu antara seksualitas dan pengenalan akan Tuhan itu memang nggak bisa dipisahkan gitu. Sekali lagi ya, intimasi seksualitas dengan pengenalan akan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan dari perspektif Jewish thinking. Cuma kita saja di dalam dunia modern ya kita ini merasa seperti itu rada tabu gitu ya. Atau kalau kita katakan oke lah itu sudah dikuduskan, tapi kita sulit membicarakan hal ini ya. Karena bagaimanapun kita masih menempatkan ini sebagai sesuatu yang nggak betul-betul relate dengan teologi. Saudara, by the way ya, ini istilah Tuhan ini jarang sekali ya muncul, istilah Allah ya, ini jarang sekali muncul di dalam kitab ini. Jadi ini mendekati seperti kayak Esther, Ruth lah katakanlah ya, Ruth Esther gitu ya. Kalau Esther mungkin lebih ini ya, lebih ekstrim lagi gitu. Tapi Kidung Agung juga punya tendensi ke sana gitu. The fact bahwa penulis dari kitab Kidung Agung ini ya bisa rarely atau sangat jarang sekali menyinggung tentang Allah itu ya, itu membuktikan bahwa daerah yang dianggap paling sekuler ini tanda kutip itu sebetulnya tetap kudus. Ini adalah pembicaraan yang bukan tabu ya, even nggak menyebut nama Tuhan pun, nggak menyebut nama Allah ya, itu juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini always relate dengan Allah. Alangkah indahnya pemikiran integratif seperti ini ya, nggak takut merayakan sexual intimacy ya, nggak takut merayakan sexual pleasure even gitu ya, karena di dalam pemikiran orang Yahudi ini nggak pernah bisa lepas daripada relasi dengan Allah. Apalagi kalau kita tambah dari perspektifnya Paulus gitu ya, Paulus di dalam Efesus menulis tentang kehidupan cinta kasih, pernikahan suami istri ya, itu sebetulnya menunjuk kepada apa sih? Menunjuk kepada pernikahan Kristus dan jemaatnya. Yang sedang dihayati adalah hubungan cinta Kristus dan jemaatnya. So di dalam hal ini saya pikir kita nggak pernah bisa atau nggak pernah perlu ya melepas aspek teologis ini ya. Karena bagaimana kita bisa bicara antropologi tanpa teologi? Bagaimana kita bisa bicara tentang keindahan human pleasure ya without teologi, nggak mungkin kan sebetulnya gitu ya. Ini kan teks yang membicarakan manusia, membicarakan kehidupan manusia, ini ya mempelai laki, mempelai perempuan yang menjalin keintiman, hubungan cinta dan sebagainya. Tapi semua ini nggak bisa pernah dipisahkan dari God's beautiful creation. Dan ini ya keberanian daripada penulis kitab Kidung Agung ini. Waktu dia menulis bagian ini ya dia bisa merayakan ini karena ini adalah ya bagian daripada God's good creation. Sexual intimacy itu adalah divine gift yang diberikan ya. Termasuk ya yang kalau sudah membaca dari perspektif Ekklesiastis ya itu ya Ekklesiastis ada keterbatasan perspektif pasti ya karena dia sulit untuk melihat setelah kematian itu apa. Dia pikir setelah kematian ya sudah begitu selesai gitu. Di dalam keterbatasannya ini Ekklesiastis kan pengkhotbah maksudnya ya, mengatakan ya. Jadi apa sih di dalam hidup ini?
Ya kalau ada pleasure yang diberikan Tuhan, ya itu God's gift, ya jangan nggak menikmati. Kita percaya salah satu God's gift yang diberikan yaitu ini, ya, sexual pleasure gitu di dalam pengertian God's beautiful order creation yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Ya. Dan sekali lagi, saya the fact bahwa penulis Kidung Agung ini nggak merasa harus setiap kalimat atau setiap paragraf harus selalu ada Tuhan, harus selalu ada Allah gitu ya. Bahkan di sini jarang gitu ya, jarang dimention ya tadi ya kita baca di dalam pasal 1 ini kan nggak muncul sama sekali gitu ya, tapi kita khotbahkan ya hari ini gitu. Menyatakan apa sih? Bahwa menyatakan eksplorasi ya, keindahan daripada dunia ciptaan ini bagi penulis kitab Kidung Agung itu lawful dan nggak mungkin pernah bisa dipisahkan daripada ibadah di hadapan Tuhan. Nanti kita akan masuk lagi bagian ini ya. Kaitannya apa gitu? Antara seks, kaitannya apa antara cinta dengan ibadah di hadapan Tuhan. Ya, sudah membaca ini apa istilah-istilah yang dipakai di sini kan memang ini ya, boleh dibilang adalah sexual ya, imagery ya sebetulnya gitu. Tapi penafsirannya bukan penafsiran yang vulgar ya. Do juga kita bisa tafsirkan literal, tapi nggak pernah bisa lepas daripada ini apa sikap ibadah di hadapan Tuhan. In fact, sebetulnya kalau kita mau betul-betul mengerti pleasure yang adalah God's true gift di dalam dunia ini ya, nggak pernah bisa dipisahkan dari ibadah. Ibadah itu ada kenikmatannya. Tapi kenikmatan yang ada di dalam dunia ya, even kita pakai istilah pleasure sekalipun ya, kesenangan, itu juga ada masa ibadahnya. Yang celaka itu adalah waktu dualisme, enjoyment ya. Lalu terus kemudian di dalam kehidupan kita perlu me time di mana kita enjoying oneself secara sekuler gitu ya. Dan itu kayaknya nggak ada hubungannya dengan glorifying God gitu. Nggak ada hubungannya dengan worshiping God. Jadi kehidupan manusia akhirnya betul-betul terkeping ya, akhirnya terpecah ya. Itu bukan kekristenan saya, itu adalah pengaruh daripada enlightenment nih sebetulnya gitu ya, menciptakan keterpisahan seperti ini. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, di dalam seks itu ada ibadah ya. Di dalam ibadah pun kita bisa bicara tentang enjoyment, even kita pakai istilah pleasure pun juga boleh di dalam hal ini ya. So sekali lagi di sini, jadi saudara melihat di dalam kitab Kidung Agung ini ya, apa yang menarik, termasuk juga di dalam bagian even pasal yang kita baca tadi atau perikop yang kita baca ya, ini didominasi oleh female speaker ya justru gitu ya. Yang mendominasi itu female speaker dan saudara bahkan membaca di situ dia yang memulai gitu ya, dia yang memulai ya. Ini kan budaya Yahudi ini seperti kita tahu ini patriarkal ya. Maksudnya ini budaya patriarkal gitu. Tapi terus kemudian ada kitab Rut lah ya, ada Esther dan ada Kidung Agung gitu ya. Ada scholar yang bahkan memberikan ruang ya. Ini bisa saja sebetulnya yang menulis apa ini ya, menulis Kidung Agung ini juga adalah seorang perempuan. Kita nggak pernah tahu ya, nggak mutlak sih ini ya. Tapi seandainya ini ditulis oleh perempuan, waduh lebih menarik lagi jadi dalam budaya patriarkal gitu ya. Ini bisa ada apa itu penulis perempuan yang tulisannya masuk ke dalam kanonisasi. Tapi katakanlah nggak ditulis oleh perempuan pun ya, katakanlah ini yang menulis laki-laki. Saudara nggak bisa memungkiri bahwa di dalam kitab Kidung Agung ini didominasi oleh perkataan perempuan. Ya, kita orang Timur, budaya kita memang cenderung patriarkal ya. Kalau di Barat ya, kadang-kadang sudah terlalu sensitif dengan ini sampai nggak sadar, mungkin cenderung kepada feminisme yang keliru gitu ya. Tapi kita di Timur ya, kita masih cukup patriarkal ya. Kita apalagi dalam hal itu kita reform lagi gitu ya. Kita insist on God's initiative gitu ya. Tapi waktu kita membaca bagian ini, ya dalam hal ini ya cukup jelas lah ya bahwa ini yang memulai adalah perempuan gitu. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kalau sudah baca terus gitu ya, sudah akan jelas bahwa yang ngomong ini perempuan gitu, bukan mempelai laki-laki, tapi ini perempuan sebetulnya gitu ya di dalam bagian ini. Apa ya artinya ya? Apa kira-kira message-nya ya ini apa perempuan bicara dulu di sini ya. Bukannya kita bilang inisiasi selalu harusnya untuk budaya patriarkal ya datang dari laki-laki. Dan itu juga is just correct. Mengapa sih? Ya karena Kristus kan yang mencintai jemaat terlebih dahulu, bukan jemaat yang mencintai Kristus kan, tapi Kristus yang mencintai jemaat.
Jadi kenapa di sini pembicaraan mulai dengan perempuan terlebih dahulu ya? Saudara, saya pikir kita nggak perlu risau ya dengan gambaran seperti ini gitu, dan kita juga kaum laki-laki juga nggak usah terganggu atau apa ya, merasa kok lu yang ngomong duluan gitu misalnya, jadi oversensitif gitu ya. Mestinya saya yang ngomong duluan baru kamu jawab atau kamu apa. Saudara, kalau membaca di dalam bagian ini ya, ini kita nggak bisa pungkiri bahwa kalimat ini tuh sebetulnya adalah kalimat responsif. Kirana ia mencium aku dengan kecupan. Tuh, tiba-tiba iya ini siapa gitu maksudnya kan. Berarti ini sudah mengasumsikan ada satu sosok ya yang dia kenal, atau lebih tepat yang mengenal dia dan yang mencintai dia gitu. Yang nggak ditulis di sini memang tentu gitu ya. Ini kalimat kan langsung mulai dengan ingatan gitu. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara perhatikan ya. For your love is better than wine. Presuppose ya, ini assume sebelumnya ya. Wanita ini sudah dicintai gitu. Maka dia bisa mengatakan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ya. Ini adalah kalimat respons ya. Ini adalah satu kalimat yang secara catatan Kidung Agung memang dia yang ngomong duluan ya. Tapi secara pengalaman ya, ini bukan dia yang mencintai terlebih dahulu, tapi dia tentunya adalah yang dicintai terlebih dahulu, karena di sini dia bukan memberitakan tentang cintanya, tapi dia menyaksikan atau mengatakan tentang cinta daripada mempelai laki-laki sebetulnya ya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ya, ini adalah tema kita pada hari ini ya, saya. Penafsir ini ya, seorang penafsir mengatakan, perhatikan di sini bahwa key point-nya ini adalah di dalam gambaran absence of the male ya. Adanya implied distance between the two. Saudara, cinta itu bisa ada keindahannya ya. Waktu ada certain distance. Waktu ada pengalaman absens ini loh, saudara. Saudara, kita kan sebetulnya kalau mau membicarakan secara kristologis, kita juga bisa mengatakan ya, sebetulnya perjamuan kudus itu bicara both presence and absence di dalam hal ini ya. Presence di dalam pengertian apa? Saudara? Kita percaya di dalam perjamuan kudus itu ada Christ real presence mediated by the Spirit ya. Real presence, meskipun kita nggak mengatakan bodily presence, tapi real presence ya. Yet at the same time, kita tahu bahwa perjamuan kudus ini juga adalah antisipasi kan ya. Ini adalah antisipasi. Kita akan kembali kepada Kristus yang mencintai kita. Gitu. Mirip sekali saya dengan gambaran di sini ya. Ada kerinduan ya, ada longing gitu. Kenapa? Ya karena Kristus di sorga, dia sudah terangkat ke sorga. Saudara dan saya belum. Gitu. Saudara dan saya masih di sini. Kita rindu untuk berjumpa dengan Kristus. Kita rindu untuk melihat muka dengan muka. Ya. Kita rindu ya, untuk dicium ya, dengan kecupan ini ya. Nanti ada waktu kita akan coba explore pemikirannya Bernard de Clairvaux ya tentang ayat ini ya, despite di dalam modern interpretation sudah banyak ditinggalkan, tapi again menurut saya kita bisa tetap explore secara, let's say, kalau bukan biblical theological, ya setidaknya historical theological gitu. Menurut saya ini poin yang menarik gitu, terutama waktu dikaitkan dengan ini ya, dengan kristologi gitu. Tapi balik lagi saya, apa sih keindahan daripada absence ini ya? Kita tahu ya saya, di dalam kehidupan ini kita seringkali seperti orang mengatakan ya, waktu itu orang ada di sekitar kita ya, seringkali kita itu bisa kurang menghargai. Tapi ada saat di mana itu ditarik daripada kita ya. Itu memberi kepada kita kesempatan untuk kita merindukannya. Justru ini mempertumbuhkan cinta juga gitu. Ya, ya di dalam kehidupan sehari-hari sudah tahu lah ya, kalau kita selalu bareng every minute bareng ya, juga bisa terjadi konflik gesekan karena kita bareng terus gitu ya. Tapi dengan adanya absence itu ya, saya itu membawa kita jadi bisa berpikir lebih jernih ya, seringkali ya. Dengan adanya distance di situ ya, again itu mengundang kita bukan hanya untuk mengharapkan dia kembali in the future, tapi juga membawa kita kepada nostalgia ke belakang ya, mempertumbuhkan cinta kasih kita itu lebih dalam. Justru dengan adanya absence dan bukan hanya dengan presence itu. Dan ini something yang beautiful saya. Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi kepada Bapa, saya pinjam ini ya,
Yohanes itu. Kalau aku tidak pergi kepada Bapa, Roh Kudus itu tidak akan diberikan kepadamu gitu kan. Jadi Yesus di sini digantikan ya, oleh Parakletos yang lain, another Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dia sendiri itu terangkat ke sorga, dia kembali kepada Bapa. Ada certain absence ya di situ. Ini absence tapi kemudian digantikan oleh Roh Kudus ya, yang menghadirkan Kristus di dalam kehidupan Johannine community. So balik lagi ya, waktu kita membaca bagian ini ya, ini ada absence. Tapi justru kesempatan the absence of the lover ini ya, ini mempertumbuhkan kerinduan ya, memperdalam cinta kasih daripada ya yang perempuan ini. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Gak bisa dibandingkan saya. Ini perempuan ini juga ya kita assume dia juga pernah mencicipi anggur ya. Ini perempuan yang bukan nggak tahu nikmatnya anggur, tapi tetap nggak bisa dibandingkan dengan cinta daripada laki-laki ini ya. Maka sudah melihat ada saat-saat di dalam kehidupan nih, untuk sementara waktu ya itu ada absence ya, termasuk juga di dalam kehidupan kita ya dengan Tuhan ya, absence in a way dalam pengertian bukan Tuhan sama sekali nggak hadir, tapi dalam arti bahwa Yesus terangkat ke sorga dan kita belum ke sana gitu. Itu sebetulnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempertumbuhkan cinta kita. Kalau kita menantikan Dia, kalau kita tuh merindukan Dia. Memang saya kita mesti segera menambahkan absence nggak selalu ini ya apa. Absence juga bisa merusak cinta sih terus terang gitu ya. Maksudnya kita nggak mau memutlakan absence itu pasti akan apa ini namanya mempertumbuhkan cinta gitu ya. Ya tergantung bagaimana kita merespons ya. Perempuan ini berespons dengan merindukan. Ya. Tapi ada orang yang malah absence terus kemudian malah semakin pudar cintanya. Ya saya mendengar berita, saudara mungkin juga mendengar berita ya di dalam COVID ini ya, apa 1,5 tahun atau ya hampir 2 tahun terakhir ini banyak apa ini namanya saya banyak hubungan cinta yang bubar gitu karena nggak bisa ketemu lagi. Karena absence ya, karena long distance ya, yang terjadi bukan semakin merindukan, semakin dalam, tapi semakin hilang akhirnya gitu ya. Ada yang sudah mau nikah akhirnya jadi nggak jadi nikah. Kenapa ya? Karena mulai hilang sudah cinta kasihnya gitu, mulai pudar dan sebagainya. Memang sudah ini kita jangan memutlakan absence sebagai sesuatu metode yang mutlak pasti harus dipakai Tuhan gitu misalnya ya, nggak bisa seperti itu. Gitu. Yang kita katakan tadi adalah bahwa Tuhan itu bisa memakai absence di dalam cara yang beautiful seperti ini ya. Absence bisa mempertumbuhkan, memperdalam cinta kasih kita. Sudah membaca di dalam bagian ini ya, pertama itu sebetulnya bentuknya itu kan kiranya ia mencium aku dengan kecupan ya, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ya ini disebut dengan third person ya, kata ganti orang ketiga. Kita bisa tafsir macam-macam sih ya. Bisa ditafsir dia sedang ngomong sama orang lain gitu ya. Kiranya ia yang menceritakan gitu misalnya. Tapi kalau saudara baca sebagai poetry, saudara nggak harus bacanya seperti itu sih, nggak mutlak seperti itu. Bisa saja dia ini sedang berharap ya, sedang ngarep ya, sedang rindu kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Nggak harus ada audiensnya di sini. Nah inilah saya, kalau saudara membaca dengan ada power of imagination yang sangat lawful di dalam poetry, itu memungkinkan kita membaca seperti itu. Tapi kalau saudara baca scientific, risalah teologis gitu ya, kita akan bilang kiranya iya, oh ini berarti dia sedang kesaksian dong, karena iya berarti dia kesaksian di sini gitu ya. Well, bisa saja kesaksian, tapi nggak harus kesaksian juga gitu. Ya biarkan imajinasi itu bekerja di dalam hal itu ya. Tapi yang menarik adalah ini juga, again with the power of imagination ya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Terus kemudian karena cintamu ya. Loh, gimana sih ini? Sebetulnya dia ada atau nggak ada sih gitu. Nah ini ya pembacaan saintifik yang menyebalkan ini ya. Pembacaan saintifik yang luar biasa, menyebalkan untuk urusan cinta gitu ya. Saudara mau ketemu pacar, hidungmu ini kalau saya ukur-ukur ya, kayaknya cuma sekian derajat gitu ya, itu menyebalkan banget ya, saya ngomong kayak begini gitu ya.
kok ngomongin salah saintifik sih, kok ngukur hidung kok pakai busur gitu. Terus apa mau menunjukkan berapa mancung atau berapa pesek gitu misalnya. Gak lucu banget tuh saya bicara cinta kayak begini ya. Bukan untuk diobserv secara itu kan sebetulnya ya. Warna kulitmu ini ya, kalau saya hitung-hitung ini ada termasuk kategori brown warna nomor berapa gitu misalnya ya. Dengan intensitas pigmen yang seperti ini. Nggak fun banget lah saya mendefinisikan seperti itu gitu. Dan sama kalau saya baca bagian ini, kirana ia mencium aku dengan kecuali sudah tafsir saintifik. Oh berarti dia nggak ada. Berarti dia sedang kesaksian. Berarti dia ngomong sama putri-putri yang lain mungkin. Tiba-tiba cintamu. Oh berarti dia kapan masuknya gitu kan ya. Baru ngomong iya, sekarang dia ngomong karena cintamu. Berarti dia ada di sini. Atau dia sedang tidak setia ini. Tiba-tiba dia ngomong sama cintamu. Muna jadi laki-laki yang lain gitu ya. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Ya sudahlah, tinggalkanlah sudah penyelidikan saintifik itu. Karena kita yang sedang bermasalah kalau kita tafsir seperti itu. Power of imagination, saya sederhana sekali. Power of imagination akan menjelaskan ini dengan sederhana. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Dia nggak tahan, saya membayangkan tuh nggak tahan. Akhirnya dia ngomong dengan second person karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nggak ada di sana sih saya ini. Yang laki-laki nggak ada di sana. Tapi dia bisa menyapa dengan cintamu. Karena cintamu. Dia ngomong sama siapa? Saya lagi-lagi ya. Nggak fun deh. Ini orang sakit jiwa. Orang yang nggak ada di sini kok. Dia cintamu. Memang Muna siapa? Orang nggak ada di situ. Gitu ya. Dia waras atau enggak sih? Perlu psikiater jangan-jangan. Nggak fun banget saya baca kayak begini. Nggak fun deh saya baca cinta di dalam pengertian kayak gini. Ini aneh sekali. Gitu. Dia boleh saya ganti-ganti antara third person, ya, second person. Ya. Kalau kita lagi jatuh cinta, ya, kita tahu itu bisa saja terjadi gitu tanpa harus again diselidiki secara saintifik itu tadi gitu ya. Nggak semua hal sudah bisa di approach dengan scientific analysis gitu ya. Saudara nggak mengerti cinta gitu ya. Ada orang bicara itu sehari-hari lah ya, ini bukan firman Tuhan. Ada orang IQ-nya low gitu ya. Ada orang IQ-nya low. Salah satu gambaran orang IQ-nya low itu apa sih? Ya karena buat dia semuanya diinterpret dengan logical conclusion, logical analysis dan sebagainya, philosophical dan sebagainya gitu. Dia nggak ada ini, saya nggak ada power of imagination gitu. Sehingga dia akan kesulitan sekali kalau membaca poetry gitu. Dia akan melihat poetry ini kan ini mirip-mirip orang gila yang menulis ini. Sebetulnya kekasihnya dia ini kan bukan Salomo. Kenapa bawa Salomo di sini ya? Nggak waras orang ini gitu ya. Ya orang itu nggak mengerti, saya nggak mengerti poetry, nggak mengerti dimensi yang lain di dalam kehidupan ini ya, yang nggak bisa sepenuhnya ditundukkan dan reduksi dengan atas nama dunia saintifik atau pakai scientific approach gitu. So perhatikan ya imajinasi ini ya, antara third person ya jauh, nggak tahan banget ya. Terus kemudian dia dekatkan sendiri dengan menggunakan second person, cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ya, ini membicarakan masa lampau juga kan ya. Again tadi kita sudah bicarakan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ini mengasumsikan sudah ada hubungan cinta sebelumnya gitu. Meskipun kita nggak harus tafsir secara seksual lah ya di dalam hal ini gitu, nggak harus ke sana, tapi ada relasi kasih, ada relasi cinta, dan dia mengatakan cintamu meskipun orang yang nggak ada di sana, dia bisa referring to the past dan dia hadirkan di dalam presence. Saudara perhatikan ya, how kreatif ya sudah cinta itu gitu. Dan berapa dalam gitu di dalam keadaan seperti ini. Nah sekarang kita mau sedikit analisanya, ini benar-benar analisa ya. Sekarang kita doing biblical theology. Kata kiss, kata kiss ya, atau kata ciuman, kecupan itu kalau sudah baca di dalam Perjanjian Lama ya sudah bisa membandingkan gitu ayat-ayat yang lain gitu. Misalnya kita baca ini ya, kita nggak usah baca terlalu banyak, tapi mungkin ada beberapa yang kita bisa baca. Misalnya kita baca 1 Samuel 20, ya kita baca 1 Samuel 20 ya. Ayat yang ke-41 ya. Ayat yang ke-41. Ini adalah Daud dan Yonatan ya, saya baca ya. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Ya, kiss itu ya, kiss bercium-ciuman ya, itu either bicara tentang deep friendship ya, atau bicara tentang hubungan keluarga.
keluarga itu boleh mencium, bahkan di depan publik ya. Dan di sini saya perempuan ini ya, ini imagining dia imagine saya pakai istilah mempelai di sini ya, meskipun ini nggak harus implied sudah nikah, belum nikah dan sebagainya. Pokoknya kita pakai istilah mempelai gitu lah ya, untuk sederhana saja ya. Ini atau male lover lah ya, male lover agak susah ya terjemahin male lover apa itu ya, kekasih laki-laki gitu ya, aduh mempelai laki-laki gitu ya, regardless sudah nikah atau belum nikah ya. Tapi dia membayangkan di sini ya, mempelai laki-laki atau male lover ini mencium dia. Gitu. Imagine deh. Apa artinya saya? Nah ini berarti kalau kita baca gitu ya di dalam konteks di dalam perjanjian lama, maksudnya di dalam budaya Yahudi ya saya, itu yang boleh mencium ya di depan umum itu in public ya itu adalah ya keluarga gitu misalnya ya, itu boleh gitu mencium di kita kebudayaan timur kita lumayan mengerti lah ini ya saya. Kalau di kebudayaan barat mereka bisa nggak terlalu mengerti, tapi kita di kebudayaan timur kita tahu ya saya ini ya. Kita kalau mau mengekspresikan intimacy ya kita bukan lagi naik MRT gitu kan ya, kita bukan lagi naik bus gitu kan ya. Kita bukan lagi di pasar belanja tomat terus kemudian kita cium-ciuman sama istri, karena untuk kebudayaan timur akan dipikirkan lu nggak ada rumah sendiri apa untuk melakukan ini, kenapa pameran di depan umum dan sebagainya. Kita kebudayaan timur ya. Nah sama saya di Israel juga seperti itu gitu pada saat itu ya. Jadi ini yang ciuman yang bisa diekspresikan di publik itu kalau saudara itu boleh gitu ya. Jadi dia ini ada kerinduan ya, kerinduan dia imagining ini dicium ya di hadapan publik ya, di hadapan perempuan-perempuan yang lain ya, kind of ada semacam apa ini ya, kebanggaan, boasting, bukan dalam pengertian yang pride ya saya bukan, tapi ini boasting cinta maksudnya gitu ya, ada certain kebanggaan bisa dicium di hadapan putri-putri yang lain, dan dia mengharapkan ini terjadi di publik ya. Jadi dia membayangkan sebetulnya male lover ini seperti kayak adalah saudaranya sendiri gitu. Menarik ya saya, justru gambarnya malah terbalik. Ini adalah hubungan pacar kok malah berharap dia jadi saudara gitu kan ya, atau jadi friend ya. Sudah tahu kalau di dalam dunia modern kan waktu orang ditembak terus dia mau nolak ya, salah satu jawaban cara modern kita jadi teman saja ya, itu maksudnya saudara tahu lah gitu ya, maksudnya kita jadi teman saja ya, itu maksudnya saudara ditolak lah gitu ya, kita ngerti gitu. Tapi kalau ini diterjemahkan di dalam apa zaman dulu gitu, kita jadi teman saja, oh berarti saya boleh cium kamu di depan umum gitu ya. Jadi kacau balau saya tafsirannya, karena paradigmanya ya justru waktu keluarga itu boleh mencium di depan umum, tapi kalau sedang pacaran itu kamu cium ya privat saja gitu ya. Maka dia nggak tahan sih, dia kepingin itu dicium oleh apa ini mempelai laki-laki ini di depan umum gitu ya. Jadi kita jadi saudara aja yuk gitu, kita jadi kakak adik supaya saya bisa dicium di depan umum, maksudnya seperti itu saya. Tapi ada gambaran spektrum yang lain yang juga menarik. Nah ini nanti kita mau saya dari sini mau masuk ke tafsiran Bernard de Clairvaux ya. Kalau saya membaca di dalam satu Raja-Raja, ya, ini ayatnya juga cukup terkenal gitu. Satu Raja-Raja, kita membaca bagian ini saya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-19, saya baca ayat yang ke-18 ya. Saya baca ayat ke-18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Yang mulutnya tidak mencium dia. Have not kissed the image of Baal. Jadi apa ini artinya, saya? Sudah melihat di sini ya. Ciuman itu dikaitkan dengan ibadah. Sekali lagi ya, saya. Ciuman ya. Ini kan imagery-nya sebetulnya kan gambaran erotik ya. Cium-mencium ini kan urusan erotik image sebetulnya gitu. Tapi saudara perhatikan ya di sini gambaran ciuman ini sesuatu yang highly sacred sebetulnya gitu. Ini bahkan bisa dikaitkan dengan ya di sini konteksnya memang berhala gitu ya, Baal gitu, mencium dia gitu. Jadi ada nuansa kultik di dalam erotic image mencium untuk orang Israel ya.
Nah ini kita terus terang sih susah mengertinya ya. Karena buat kita erotik itu tabu lah, berdosa lah gitu. Memang sering berdosa sih pasti ya. Ada urusan erotik yang sangat berdosa, indeed betul gitu. Tapi kita seperti menganggap ini realm erotik itu pokoknya sudahlah itu kita nggak bicara itulah ya. Itu nggak ada hubungannya lah dengan cultic ya, nggak ada hubungan dengan cultic life, nggak ada hubungannya dengan ibadah. Gitu. Emang kan ya, karena kita gagal meridim bagian ini, akhirnya ibadah kita nggak ada apa ya ini namanya ya, nggak ada gambaran erotik kayak saya pakai istilah erotik dalam pengertian yang positif ya di sini ya, bukan dalam pengertian yang sinful tentunya, tapi juga terus kemudian erotik love kita juga di dalam sehari-hari akhirnya nggak berkaitan juga dengan ibadah gitu ya, totally disintegrated ya. Ya itulah saya namanya kehidupan skizofrenik gitu. Padahal di dalam Alkitab itu tidak demikian. Sekali lagi ya saya, ibadah itu menyenangkan gitu. Ibadah itu memberikan enjoyment and pleasure. Tapi juga waktu kita menikmati ya, keindahan, kesenangan dunia ciptaannya adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu juga kita melakukannya nggak bisa tanpa sikap ibadah kepada Tuhan. Kalau kita melakukannya tanpa sikap ibadah kepada Tuhan, ya kita akan masuk kepada terjun bebas kepada sekularisme. Gitu. Nah inilah yang akhirnya jadi nggak sakral lagi. Nggak sakral bukan karena ini erotic image, bukan saudara. Ini menjadi nggak sakral karena terpisah total dari ibadah kepada Tuhan. Maka saudara melihat di sini ya, menurut satu raja-raja ini pakai again image mencium gitu ya, mencium ini again erotic image, tapi dikaitkan dengan ibadah kan ya, dikaitkan dengan penyembahan gitu. Menyembah ya, mencium, menyembah, mencium. Bernard de Clairvaux ya, waktu mengomentari bagian ini saya ya seperti sudah bisa expect ya. Dia mengaitkan ini di dalam tafsiran alegoris yang terkenal itu ya, di dalam zaman medieval. Dia mengaitkan ini adalah hubungan jiwa ya, dengan Allah yang dimediasi melalui Kristus. Indah saya di dalam tafsirannya dia mengatakan seperti ini ya. Perhatikan ya, Bernard mengatakan dia nggak mengatakan di situ maksudnya kalimat ini bukan dikatakan let him kiss me with his mouth ya, bukan dikatakan seperti itu. Tapi di sini dikatakan let him kiss me with the kisses of his mouth. Bagi Bernard Clairvaux ya saya, ini tafsiran memang tafsiran yang berkembang pada saat itu ya. Ini berarti ada mediasinya gitu. Bukan langsung ya. Hubungan antara jiwa dan Allah itu bukan hubungan yang tanpa mediasi. Dan tentu kita tahu mediasinya itu adalah Kristus sendiri gitu. Allah mencium kita di dalam Kristus. Let him kiss me with the kisses of his mouth ya. Di dalam Kristus, melalui Kristus, ini adalah privilege-nya Kristus, katanya Bernard de Clairvaux ya. Kalau kita mau mengerti ya, kedalaman cinta kasih Allah ya, kita mesti mengertinya melalui mediasi Kristus. Gak mungkin pernah bisa mengenal kasih Allah tanpa Kristus. Sekali lagi ya, saya, gak ada orang bisa mengenal kasih Allah tanpa mediasi Kristus. Ini adalah prinsip yang kita terima dari bukan cuma di dalam perjanjian baru, tapi sepanjang perjanjian lama. Selalu ada konsep mediasi. Saudara membaca mediasinya itu entah tempel, ya, entah mediasinya itu Taurat, entah mediasinya itu raja yang diurapi, entah mediasinya itu Musa, entah mediasinya itu imam-imam, ya, selalu ada mediasi. Nggak ada mediasi. Maka di sini ya Bernard mengatakan let him kiss me with the kisses of his mouth. Dia bilang ini acknowledges Christ's privilege. Tapi juga ada tafsiran yang menarik di dalam bagian awal ya. Kalau kita membaca di sini Bernard waktu membaca kalimat pertama ya, terus kemudian dia contemplate ya, dia menyadari waktu dia considering ancient people's deep longing ya. Orang-orang di dalam perjanjian lama, itu yang merindukan kelahiran Sang Mesias, ya. Mereka itu begitu dalam kerinduannya. Ya. Tapi terus kemudian waktu kita melihat diri kita sendiri, ya, kita melihat apa sih?
kita melihat lack of enthusiasm, katanya Bernard. Dan ini so embarrassing. Kita mungkin seringkali berpikir, pengertian kristologis, pengertian trinitarian saya pasti jauh lebih komprehensif daripada orang-orang perjanjian lama. Saudara ada betul yang ngomong kalimat itu. Ya benar sih ya. Orang post New Testament, kita harusnya mengerti kristologi lebih baik daripada orang-orang di perjanjian lama, itu betul gitu. Tapi Bernard sedang menyoroti yang lain. Bernard sedang menyoroti orang-orang di perjanjian lama ya. Perhatikan ya. Kerinduan mereka, longing mereka. Jadi dia menafsir ini ya, longingnya mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki ini. Dia tafsir ini longingnya the people of God di dalam Old Testament itu ya, merindukan kedatangan Mesias ya. Lalu dibandingkan dengan kehidupan gereja sekarang gitu. Sekarang ya, termasuk di dalam zamannya Bernard ya, sudah ratusan tahun lalu gitu. Tapi juga di dalam zaman kita sekarang gitu ya. Kira-kira mirip ya. Bernard mengatakan kita ini living in a time when the hope has become a reality. Kita ini sekarang hidup di dalam zaman di mana penantian kedatangan Mesias itu sebetulnya sudah jadi realitas kan. Yesus lahir ya, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, itu sudah terjadi. Itu sudah realitas gitu kan. Tapi justru yang sudah jadi realitas bisa bikin kita itu kehilangan apa artinya menanti, apa artinya merindukan. Nah, mirip ya saya dengan tadi yang kita sudah singgung gitu ya. Makanya saya di dalam eskatologi Kristen itu yang beautiful kan kita mengatakan bukan cuma ada already, tapi juga ada not yet dan perjamuan kudus ini saya precisely perjamuan kudus ini menampung ini dengan sangat indah. Saudara sudah makan tubuh dan minum darah Kristus waktu di perjamuan kudus. Kita bisa mengatakan seperti itu ya. Tapi kita juga bisa mengatakan belum di dalam kepenuhannya. Karena ini makan dan minum ini masih foretaste ya. Ini adalah cicipan. Orang yang mencicipi itu sudah makan betul. Tapi juga bisa dikatakan belum juga. At the same time ini juga belum. Jadi sudah dan belum. Sudah mencicipi sebagian ya partially, tapi juga ada belum ya. Dan yang indah itu saya, ini aspek belum ini membuat kita itu loh saya, itu cinta kasih kita, kerinduan kita ya, hope, longing dan sebagainya, even to the extent of agony of the soul, itu ada tempat gitu. Kita kalau sudah berjumpa ya dengan orang yang kita kasihi ya, itu kadang-kadang bisa pudar ya saya. Ya, kita percaya nanti di surga sih pasti tidak akan terjadi seperti itu ya, karena ada anugerah Tuhan yang selalu cukup ya untuk menolong kita untuk nggak seperti itu. Tapi dalam kehidupan sekarang yang di sini dan sekarang, waktu kita berjumpa ya, kita malah bisa kadang-kadang merasa annoyed lagi ya dengan apa ini perjumpaan orang yang kita kasihi. Kadang-kadang kita malah rasa seperti kayak perlu ada certain break gitu, di mana saya untuk sementara nggak usah ada dia dulu gitu ya, mungkin bisa lebih tenang dan sebagainya. Kita bisa mengalami hal-hal seperti itu ya, sampai ntar suatu saat waktu ditinggal mati gitu misalnya, wah kita bisa rindu sekali gitu ya, kita bisa kehilangan sekali gitu, kita bisa merasa wah sangat mencintai gitu, cinta kasih kita mendadak jadi berkobar di sana ya, waktu orangnya totally absent gitu misalnya, jadi ngangenin gitu ya saya ibaratnya itu. Maka saya again Bernard de Clairvaux mengatakan ya hati-hati dengan janji yang sudah menjadi realitas, tapi terus kemudian kita nggak bisa lagi menantikan janji Tuhan itu. Jangan karena janji sudah digenapi, lalu terus kemudian kita nggak bisa menantikan penggenapan janji yang lebih penuh lagi. Nah disinilah sudah keindahan daripada eskatologi Kristen yang nggak menyelesaikan semuanya di sini dan sekarang. Ada beauty sudah di sini. Incompleteness ya di dalam dunia ini ada beauty-nya karena menyisakan kepada kita ruang untuk bisa tetap merindukan. Ya, ada absence, ada pengunduran diri, ada ditarik itu ya, ada certain distance membawa saudara dan saya untuk lebih mencintai Kristus sebetulnya. Lebih mencintai yang kita cintai. Dan di sini Bernard juga membandingkan di situ ya. Waktu dikatakan let him kiss me with the kisses of his mouth ya. Yang paling dirindukan itu apalagi ya kalau bukan Kristus sendiri. Dia bahkan mengatakan di sini ya, ini ya kalau kita baca story-story zaman dulu, ada yang bicara tentang angelic visitors lah, penampahan inilah, penampahan itu dan sebagainya. Bernard mengatakan itu semua membosankan saya.
membosankan saya. Gitu. Jesus himself absolutely outshines them all. Yesus sendiri ya, itu ya secara mutlak ya itu mengalahkan mereka semua. Semua yang lain itu pengalaman-pengalaman angelic visitors atau whatever pengalaman supranatural apa itu semuanya pale in comparison. Itu semuanya pucat redup ya dibandingkan dengan intimasi dengan Yesus Kristus. Menarik kalau kita membaca bagian ini di dalam tafsiran medieval ya, itu bagian yang again secara mungkin spiritualitas Protestan ya, khususnya sejak Luther itu agak hilang ya bagian ini, agak hilang tapi saya pikir ini boleh di-share lagi ya itu di medieval mysticism itu regardless mereka punya kekurangannya atau apa ya, kita nggak bicara kekurangannya, kita bicara kelebihannya di sini ya. Itu kan bicara mystic union with God ya, itu ada step-stepnya naik ke atas gitu ya. Naik ke atas itu ada step-stepnya. Jadi ini biasa sekali sudah mau baca Bernard de Clairvaux, Teresia Avila atau penulis-penulis mistik yang lain, mereka membicarakan tentang step. Nah, step itu bisa 12, bisa 15, bisa berapa, tapi basically ya step ini bisa di-reduce ya, di condense jadi basically 3 gitu ya, 3 step. Yaitu yang pertama itu adalah purgation of sin ya. Ini bicara tentang membersihkan diri dari dosa, purgation of sin. Yang kedua itu bicara tentang illumination of the Holy Spirit ya. Terus baru kemudian yang terakhir ini bicara mystic union with God, persekutuan mistik dengan Allah ya, mystical ecstasy mystical ecstasy. Ini yang terakhir tapi pertama ada purgation of sin, kemudian ada illumination of the Holy Spirit, dan ada mystical union. Nah, Luther itu kan the brilliance of Luther itu kan dia ini ya, dengan doktrin sola fide ya. Dia seperti kayak menjungkir balikkan gitu kan, menjungkir balikkan anak tangganya gitu. Ordinary Christians ya, bukan great mystics ya kan. Katakanlah ordinary Christians ya, orang Kristen biasa-biasa seperti saudara dan saya ini ya. Kita everyday ya melalui iman kita bisa langsung lompat ke anak tangga terakhir ya. Mystic union with God, kita langsung dipersatukan dengan Tuhan ya. Through the righteousness atau by the righteousness of Christ. Through our faith ya, by the righteousness of Christ. The perfect righteousness of Christ. Kita langsung dipersatukan dengan Tuhan. Itu realita di sini dan sekarang. Good. Protestan sangat merayakan itu ya, bukan cuma Luther, Calvin, tapi juga orang-orang reform yang lain gitu. Pasti ada keindahan di dalam doktrin ini ya. Tapi kadang-kadang kita miss ini kita miss yang disebut dengan preparation ini ya, preparation gitu. Kita ini anggap persekutuan dengan Tuhan ini seperti kayak sesuatu yang rather taken for granted gitu ya. Seperti kayak kita assume setiap hari saya pasti selalu intim dengan Tuhan. Tuhan pasti selalu present in my life. Dia nggak hadir gitu misalnya ya. Tapi kita nggak sadar ada aspek-aspek di mana ada certain tanda kutip ya, absence of God di dalam kehidupan ini yang sebetulnya bukan absence di dalam pengertian karena kita dibuang, bukan. Tapi di dalam pengertian Tuhan itu mau menguji kita supaya kita ini minta kepada Tuhan supaya Dia menarik kita seperti dikatakan di sini ya. Again, kita baca di dalam ayat yang keempat, tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Tariklah aku di belakangmu. Ini loh gambaran absence tanda kutip ya, absence of God seperti ini ya. Yang jangan ditafsir sebagai exile, pembuangan atau karena sudah berdosa. Bukan ini paradigma cinta ya. Paradigma cinta ya, absence itu membuat kita itu mengejar sebetulnya gitu. Dan mengejar kita tahu ini namanya perempuan gitu ya. Kita ini jemaat, kita bukan Kristus, kita perempuan, kita female ya. Maka mengatakan tariklah aku di belakangmu ya. Nggak jadi perempuan yang dominating sih, tidak sudah. Perkataannya dia boleh dominating, boleh saja, tapi dia tetap paras kok, dia tetap memosisikan diri dengan benar. Tariklah aku di belakangmu ya. Marilah kita cepat-cepat pergi ya. Pendeta Stephen Tongan ini menulis bagian tentang ini ya. Tariklah aku ya, biarlah aku cepat mengikutmu. Tariklah aku, bukan kita yang menarik Tuhan, tapi kita yang minta supaya Tuhan yang menarik kita. Beres kok sudah ini beres ya. Ini order antara male and female, nggak rusak kok di sini gitu. Tapi saudara perhatikan ya, justru dengan adanya feeling of absence ini ya, ini membawa kepada kesadaran bahwa kita
kalau bahasa Bernard ya, kita nggak bisa langsung lompat kepada ciuman itu. Nah ini again ya, tipikal pembacaan mistik ya, dari bawah ya. Perlungannya itu dari bawah. Pertama itu tersungkur di bawah kaki Yesus. Saudara, kalau kita mengerti poin ini ya, I think despite ini bukan pendekatan biblical theological ya. Again, kalau kita dekati dari biblical theological sudah bisa aneh sekali. Kok kayak begini ya tafsirannya begitu ya? Dari mana itu gitu dan sebagainya. Let's forget about pendekatan biblical theological. Kita mau mendekatinya dari perspektif historical theological sekarang ya, saya. Di dalam pemikiran orang mistik itu saya, itu naik dari kaki ya sampai ke kepala gitu. Kepala itu face to face, itu mystical ecstasy. Ciuman seperti ini ya, ini mystical ecstasy gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa kita merangkak dari bawah ya, tersungkur di bawah kaki Kristus. Apa artinya sih? Bernard mengatakan kalimat seperti ini. Saya kutip beberapa hal ya. Fall down on the ground before Christ, take hold of his feet, implore him with kisses, let your tears wash his feet. Wait until you hear him say, your sins are forgiven. Sayang saya, ini apa gambaran seperti ini kadang-kadang di dalam spiritualitas Injili agak hilang ya. Menarik saya, yang menarik itu di Puritan ya saya. Puritan itu kan berarti pasca reformasi. Ya. Ini dihidupkan lagi saya. Step purgation of sin ini ya, oleh orang Puritan justru dihidupkan lagi ya. Jadi ini semacam kayak preparation for grace ya. Tentu kita pahaminya itu nggak Puritan itu orang reform by the way, so ya kita nggak usah meragukan ini ya, mereka ini ngerti reform atau enggak, mereka itu reform, mungkin kita nggak mengerti mereka kali ya. Tapi begini saya, ini tentu saja bukan dimengerti di dalam pengertian Pelagian, semi Pelagian, Arminian, seperti kayak kita bisa membersihkan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Baru setelah kita membersihkan dosa dengan kekuatan kita sendiri, kemudian baru Roh Kudus akan menerangi kita. Ya bukan itu pengertiannya. Kalau itu pengertiannya ya pasti kacau soteriologi kita gitu ya. Tapi di dalam pengertian orang bisa ada pertobatan ya. Orang bisa ada kejengkelan terhadap dosanya. Dia mau meninggalkan dosa. Ada repentance dan sebagainya. Ini sendiri juga sudah adalah pekerjaan Roh Kudus. Nggak bisa disangkali bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahwa yang sedang bekerja ini adalah Roh Kudus. Yang menggerakkan ya orang untuk berbicara supaya ditarik oleh Kristus itu sendiri juga adalah Roh Kudus. Itu bukan inisiasinya dia, itu adalah inisiasi Tuhan. Tapi saudara perhatikan ya, inisiasi Tuhan, inisiasi Roh Kudus itu bukan tanpa so-called preparation of grace ini, preparation for grace ya. Kadang-kadang kita lupa, kita ini langsung masuk kepada mystic union with God, kita bilang by faith, langsung lompat seperti dikatakan oleh Bernard ya. Kita lupa bahwa kita harusnya itu mulai dengan tersungkur terlebih dahulu di bawah kaki Kristus. Kita punya disgust, kita punya kemuaan ya, kejengkelan ya, greget terhadap dosa ya. Itu jangan dilewati step ini. Karena kalau bagian ini lewat ya, di skip begitu saja. Saya khawatir konsep intimasi kita dengan Tuhan itu cenderung murahan. Konsep yang murahan, jadi cenderung taken for granted. Kita akhirnya jadi melihat cinta kasih Tuhan itu sebagai sesuatu yang sudah sebagaimana mestinya. Yang kita entitled. Oh iya, dia pastilah mencium saya. Gitu. Memang saya dicintai, saya tahu kok itu. Saya nggak pernah ragu itu Tuhan mencintai saya. Wah, kalimatnya teologis kedengaran memang benar gitu ya. Tapi kita nggak sadar bahwa kita itu adalah orang-orang yang sebetulnya nggak layak untuk dicium. Dan Bernard melanjutkan ini ya, bukan cuma tears itu ya, bukan cuma purgation of sin itu kalau di dalam bahasa medieval mysticism ya, tapi forgiveness yang kita terima itu ya. Bernard even mengatakan my forgiveness must bear fruit. Saudara perhatikan ya, my forgiveness must bear fruit. Nah ini kalau kita baca dari evangelical soteriologi seperti kayak kebalik loh. Bukannya kita dipersatukan dulu dengan Kristus, baru setelah itu kita bisa disanctified, baru kita ada buah gitu ya. Kita kan seringkali berpikir seperti itu kan. Saya mau mengatakan deh, saudara kalau baca institut meskipun kita nggak bisa mengharapkan ordo salutis dalam pengertian modern ya, ordo keselamatan seperti dalam pengertian reform skolastik atau reform modern, kita nggak bisa mengharapkan itu. Kita cuma bisa bicara ordo salutis di dalam tulisan Calvin dalam pengertian anakronistik ya. Ada keterbatasan gitu. Maksudnya kita memproyeksikan pertanyaan modern kepada tulisan yang sebelumnya.
yang pada saat itu orang nggak memikirkan itu, terus terang saja gitu. Tapi kalau kita katakanlah ya, mendekatinya secara anakronistik sekalipun ya, saudara bisa terkejut di sana ya, bahwa Calvin itu membicarakan tentang Christian life ya, itu buku 3 ya, mulai dari chapter 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10 itu. Itu Christian life ya, kehidupan Kristen. Itu basically itu sangat comparable dengan yang disebut dengan sanctification sebenarnya di dalam istilah modern. Tapi justru dia bicara itu dulu, baru dia bicara setelah itu chapter belakangan, dia bicara justification. Ini kan menarik ya, struktur seperti ini. Apakah ini berarti di dalam soteriologi Calvin, kita ini dijustified karena kita hidup Kristennya benar? Jawabannya tidak, saya. Kita dijustified sepenuhnya karena perfect righteousness of Christ. Kita dibenarkan semata-mata karena kesempurnaan korban Kristus, ya. Kebenaran yang sempurna, itu yang membenarkan kita. Bukan kesalahan saudara dan saya. Di dalam hal ini, Calvin in full agreement dengan Luther dan Lutheran ortodoksi, ya. Sama, gitu. Betul. Ini ajaran yang dia insist, ya. Tapi saudara perhatikan ya, ada so-called Christian life ini yang berbab-bab ya, cerita tentang repentance sebetulnya itu. Ini story of Christian repentance, dan itu bagi Calvin itu seumur hidup, seumur hidup. Menarik ya, saya. Ini struktur seperti ini, I think saudara boleh merenungkan lagi. Kenapa ya Calvin tulis seperti ini? Nah, berarti dia secara apa ini ya, saya? Secara isi, konten, soteriologinya itu dibenarkan semata-mata oleh kasih karunia melalui iman. Itu dia sangat jelas ya. Tetapi secara urutan ya, itu sebetulnya dia masih mengambil medieval mysticism. Dia sebetulnya cerita tentang Christian life ini ya, boleh dikatakan ya, semacam cerita purgation of sin sebetulnya gitu, cerita repentance dan ini saya struktur ini ya di take over ya itu oleh kaum Puritan. Kalau sudah membaca di dalam tulisan Puritan itu banyak sekali saya bicara hal seperti ini ya. Sayang ya saya spiritualitas ini terus terang saja ya saya seringkali hilang di dalam spiritualitas Injili karena kita pikir ya kita sudah disatukan dengan Tuhan, kita mulai everyday dengan mystic union with God gitu ya. By Christ, through Christ gitu ya, perfect righteousness. Oh itu betul, saya nggak salah gitu ya. Tapi kita terus jadi kurang ada ini loh, saya ada pemahaman bahwa kita ini harusnya nggak layak loh untuk itu. Kita ini harusnya itu merangkak dari bawah, again ya, dari kaki Kristus ya. Tuhan mengangkat kita ya. Terus kemudian itu Tuhan yang akhirnya memberikan kepada kita itu apa kecupan itu di dalam Kristus. Itu yang seharusnya menjadi cerita kita kan. Jadi apa sesuatu yang kita bisa pelajari di sini ya, despite again ini penafsiran daripada Bernard de Clairvaux mungkin nggak masuk ke dalam standar biblical theological di dalam zaman saudara dan saya sekarang gitu ya. Ini ada keindahannya saya mengingatkan kita ya waktu dikatakan di sini kiranya ia mencium aku dengan kecupan ya. Perempuan ini tahu di dalam tafsirannya Bernard ya, ini bukan sesuatu yang dia entitled. Ini bukan sesuatu yang dia itu mulai jadi mulai kurang ajar gitu ya. Ada orang mengatakan ya orang boleh saja gitu ya menikahi let's say gadis dari desa atau apa gitu ya dari daerah pedalaman gitu, tapi giliran sudah nikah pelan-pelan perempuan itu juga akhirnya bisa kurang ajar juga gitu ya terhadap pasangannya gitu. Ini menarik saya di dalam pernikahan itu memang bisa terjadi seperti itu ya. Orang bisa jadi nggak sadar ya itu asal mulanya itu dari mana, lalu terus kemudian dia jadinya kepala gitu lah ibaratnya saya. Karena ya saya kan istrinya gitu kan ya, saya istrinya gitu. Terus kemudian mulai lupa ya asalnya itu dari mana. Nah cerita ini loh saya sebetulnya ingin disampaikan oleh Bernard de Clairvaux gitu ya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan ya. Seolah dia mau mengatakan jangan lupa merangkak dari bawah. Asal usulmu itu dari bawah. Bahkan engkau berada di bawah kakinya, itu pun engkau nggak layak sebetulnya. Gitu. Saudara dan saya berada di bawah kaki Kristus, itu pun sebetulnya kita ini nggak layak. Nggak layak ada di sana. Kita harusnya ada jauh gitu. Kita harusnya dibuang sebetulnya. Tapi Tuhan itu memberi kepada kita kesempatan ya, untuk menghampiri Dia. Dan kita mau supaya Tuhan menarik kita lebih dalam lagi. Kita yang sudah ditarik, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan lebih lagi menarik kita sehingga Dia ya Allah itu boleh mencium kita dengan kecupan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk
pembacaan dari Kidung Agung, dan kami bisa membacanya dari berbagai macam perspektif, baik dari penafsir-penafsir modern maupun juga dari tulisan orang-orang yang sungguh dicintai dan mencintai Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ini diundang oleh Tuhan, kami mengerti cinta kasih Tuhan, dan jadikanlah kami sebagai jemaat-Mu ini komunitas yang sungguh-sungguh berespons dengan benar, yang merindukan cinta kasih Tuhan yang lebih dalam, yang membuang segala sesuatu yang lain, yang membuang dunia ini, dan mengharapkan bahwa Engkau memberikan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan perjamuan kudus, karena ini pun juga boleh jadi satu tanda, jadi satu pemberitaan firman kebenaran bahwa kami ini dicintai dan kami juga mau mencintai Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.